Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada, kembali Yesus kuatku menyapa kita. Berharap iman kita itu tetap teguh, kuat, dan tidak bergoncang. Sebelum kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami permuliakan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan bersyukur. Kembali Yesus kuatku Tuhan akan memberikan kami perenungan, memberikan kami firman-Mu. Biarlah dengan renungan firman-Mu ya Tuhan, memberikan kami semangat, sukacita, beraktivitas dan melayani di sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami semua, tolong umat Tuhan dalam segala kesibukan. Penyertaan Tuhan ada atas mereka dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Kami masuk di dalam renungan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini mengambil tema peduli kasih dengan mengambil ayat pokok di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36 berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kisah ini bagaimana pelayanan Tuhan Yesus dari kota ke kota, kemudian masuk ke desa-desa, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, mengajar orang-orang, dan pelayanan Tuhan Yesus disertai juga dengan tanda-tanda heran dan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, melenyapkan setiap kelemahan. Itu kata firman Tuhan. Dan ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus yang disertai oleh berbagai mujizat, banyak orang yang begitu tertarik dengan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka dengan setia mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Dan juga mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, melenyapkan segala kelemahan. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang membuat banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Dan kata firman Tuhan di ayat pokok kita hari ini, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus melihat mereka itu seperti domba-domba yang tidak bergembala. Mereka lelah dan terlantar. Kalau kita melihat juga di pasal 14 dari Injil Matius ini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka mengikuti Yesus karena pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan dan juga tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di tengah-tengah pelayanan. Membuat hati Tuhan Yesus waktu itu juga tergerak. Kata firman Tuhan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka yang mengikuti Yesus ini belum makan. Jadi Yesus meminta roti kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus diberikan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, dan akhirnya dapat memberikan makan 5.000 orang laki-laki itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus memiliki sifat kasih itu. Bagaimana kita berempati kepada orang lain.
Bagaimana kita menaruh kasihan, belas kasihan kepada orang, secara khusus kepada mereka yang dalam keadaan tidak berdaya, kepada mereka yang susah, kepada mereka yang letih, lesuh. Kita harus memiliki ini. Sikap kepedulian, empati, menaruh belas kasihan. Dan ketika kita memiliki ada rasa kasihan kepada orang lain, kemudian kita dengan respon melakukan sesuatu bagi orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa kita mewarisi sifat Kristus itu. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius ini pasalnya yang ke-25, mulai ayat 34 sampai 40. Bagaimana Tuhan Yesus menempatkan orang-orang benar ada di sebelah kanannya. Dan Yesus katakan, marilah, terimalah berkat yang diberikan oleh Bapa sejak dunia dijadikan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian orang-orang benar ini yang ditempatkan di sebelah kanan ini berkata, Tuhan, kapan kami melihat Engkau? Ketika Engkau lapar, kami memberi Engkau makan. Waktu haus, kami memberi Engkau minum. Waktu Engkau tidak punya pakaian, kami memberi Engkau pakaian. Waktu Engkau seorang asing, kami memberi Engkau tumpangan. Waktu Engkau sakit dan di penjara, kami mengunjungi aku. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayatnya yang ke-40 dari Injil Matius pasal 25 ini? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu sudah melakukan itu untuk aku. Jadi, apa yang kita lakukan untuk orang yang hina, orang yang susah, orang yang letih, kita seperti melakukan itu untuk Tuhan. Betapa mulia kasih itu. Betapa indahnya kasih itu yang memang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Hukum yang terutama di dalam firman Tuhan itu adalah kasih. Kita juga harus memiliki itu. Kita ingat bagaimana darah Yesus sudah menyelamatkan kita. Kasih yang terbesar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita juga harus memiliki sifat kasih itu. Peduli, ada rasa kasihan kepada orang lain, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Milikilah hal itu. Kata firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang tidak berdaya, kita lakukan itu. Kita memuliakan Tuhan, seperti kita melakukan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami hari ini. Kami harus memiliki sifat kasih itu. Peduli, ada rasa empati, ada rasa belas kasihan kepada orang lain, kepada orang yang tidak berdaya, orang yang letih, lesuh, kepada orang Tuhan yang memang membutuhkan pertolongan dari kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami punya belas kasihan, kami punya kasih itu. Biar kami mampu melakukan itu kepada orang lain. Dan apa yang kami lakukan untuk orang yang lemah, kami lakukan itu untuk Tuhan. Betapa mulianya kasih itu yang Tuhan sudah wariskan kepada kami. Berkati umat Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti tayangan ini. Berkati segala aktivitas pekerjaan usaha bisnis jemaat, pendidikan mereka di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari akan datang. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Mengucap syukur, kami sudah terima renungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.